warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama para YouTuber Evopedia. Jumpa lagi dengan saya Dadang. Yo. Siapa lagi? Siapa lagi? Pokoknya Oke, gini. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Evopedia, mulai dari CEO Bang Marcel, walaupun tidak bisa hadir. Oke, Vice CEO-nya Bang Wildan Muklisin, terima kasih. Terutama sahabat saya nih, tuh Bang Eri, Bang Irandani. Oke, yang udah mengenalkan saya kepada Evopedia gitu. Oke, dia seorang mentor, seorang YouTuber, angler juga luar biasa. Oke, karena kita berawal dari hobi, akhirnya saya bisa kenal dengan Evopedia. Dan di sini saya salut sekali dengan Evopedia. Kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan ke Bang Wildan, di sini kita bisa membangun yang namanya people power. Itu luar biasa. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya lagi kalian jauh lebih paham dibanding saya. Tapi yang jelas di sini dengan people power ini kita ibaratnya saling berkesinambungan, saling membutuhkan. Nah, itu. Makanya dengan jargonnya tadi kan, gitu. Kurangi persaingan ya, gitu. Perbanyak kolaborasi itu jauh. Itu luar biasa sekali. Oke, berhubung ini karena ini sesi saya pengen nyantai semuanya, nggak usah tegang. Oke, ada mic di sana? Mic di sana ada? Di Bang Iya. Ada mic? Ada ya? Coba mic-nya mana? Mati, cek, oke, cek. Oke, ini biar kita lebih friendly banget nih ya, gitu. Oke, saya berdiri di depannya, kita nyantai-nyantai aja ya, oke. Jadi dari awal saya pengen storytelling dulu. Storytelling saya, oke, saya membangun YouTube saya, itu mulai tahun 2019 akhir. Mungkin sekitar bulan Oktober atau November, ya. Mulai bulan Oktober atau November gitu. Terus habis gitu, sampai sekarang, sampai saat ini, sampai saat ini, gitu. Dan akhirnya, sampai akhirnya saya bisa dapat apresiasi dari YouTube, gitu. Apresiasinya adalah, silver play button. Ini alhamdulillah banget, ini perjuangan sekali. Tapi dibalik itu semua, yang teman-teman harus tahu, untuk mendapatkan ini memang tidak mudah. Ya, saya aja jujur, saya bangun mulai seperti yang saya bilang tadi, saya bangun mulai bulan Oktober atau November. Santai ya semua ya, balas ya. Jadi mulai bulan Oktober. Perkiraan saya udah termonetize itu mulai bulan Maret kalau nggak salah. Jadi mulai bulan April saya udah bisa dapetin AdSense, gitu. Nah, saya harap teman-teman Evopedia semuanya bisa sama seperti saya ya, gitu. Insya Allah mudah-mudahan cepat termonetize, bisa dapat penghasilan. Ya udah. Ini berhubung kita karena waktu kita terbatas ya gitu. Karena waktu kita terbatas, kita cepet aja langsung. Di sini yang pengen saya ajarin itu adalah tentang self confidence and public speaking. Gimana cara kita harus percaya diri dengan diri kita. Terus gimana cara penyampaian apa yang akan kita sampaikan tentang objek atau konten kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada yang nggak percaya diri nggak sih? Kalau ada yang nggak percaya diri, coba angkat tangannya. Ayo. Oh, berarti percaya diri semua ya? Percaya diri. Kalau pede semua, saya pengen salah satu maju ke depan. Coba kalian aplikasikan konten kalian seperti apa? Ayo coba. Ini saya pengen interaksi dengan kalian semua karena ini judulnya kan pelatihan. Gimana caranya saya membantu teman-teman semua melatih supaya kita bisa jauh lebih maju dan berkembang. Ayo, siapa yang mau maju? Win. Oke, Bang, silakan. Siapa? Kamu membernya. Contoh nih, Bang siapa yang mau boneka tuh? Bang Ciko, silakan ya, maju. Kasih applause dulu dong. Tarik nafas. Ada mic lagi ada? Yaudah. Dengan Bang siapa? Topan. Bang Topan. Bang Topan. Aku Ciko Channel. Aku Ciko Channel.
Aku Ciko Channel tuh channel seperti apa? Aku Ciko Channel berawal dari dongeng karena saya juga seorang pendidik, guru SD negeri, guru SD. Kemudian saya mencoba improv untuk anak-anak kelas 1 bagaimana caranya, ternyata muncul storytelling, akhirnya adalah aku. Nah. Oke, ini yang saya sebut ini adalah public speaking, ibaratnya ini udah percaya diri ya, oke ya, udah pede ini gitu, ibaratnya gak grogi lagi di depan kamera. Jujur, dulu awalnya di saat saya pegang kamera saya bingung, ya, saya bingung banget gitu. Tapi sekarang ini berbeda loh dengan Bang Topan ya gitu. Coba Bang Topan gimana Bang Topan? Ya, perkenalkan, halo sahabat Ciko, jumpa lagi dengan aku Topan dan juga aku Ciko. Halo sahabat semua, aku Ciko, usiaku 7 tahun, Oke, buat teman-teman semua di sini lucu gak? Oke, lucu gak? Dapat gak? Dapat ya? Keren kan ya? Gitu, oke bagus. Oke, tapi kalau dari saya gini, ini kan masukan ya, kita kan sama-sama belajar di sini, kita sama-sama belajar, maju juga bersama gitu. Harapan saya ke depannya, gimana caranya kita meng-create konten kita itu se-epic mungkin. Jadi kalau bisa di saat abang ngomong atau si Ciko ngomong, itu tidak terlihat abang ngomong. Gitu. Itu mungkin akan kemajuannya. Sekarang subscriber udah berapa? 1460. Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih ya Bang Topan ya. Oke, terima kasih Bang Topan. Oke, salaman dulu. Oke. Cium tangan dia bisa ya. Bagus. Oke, jujur gini, kembali lagi storytelling saya. Jadi dulu saya nggak seperti abang-abang yang ada di sini, seperti Bang Topan juga. Dulu awal mula itu saya bingung. Saya mau bikin YouTube saya apa ya gitu. Oke, saya mulai dengan hobi saya. Hobi saya tuh kan saya pelihara ikan-ikan predator ya gitu. Akhirnya saya keliling tuh Jakarta, Bandung, saya datangin semua tuh tempat-tempat arwana tuh gitu. Dan di sana ternyata setiap saya bikin konten arwana nggak naik. Kenapa gitu? Karena mungkin penghobis arwana itu tidak terlalu banyak ya di Indonesia ya gitu. Mungkin memang ada gitu, tapi ya terbatas kan gitu. Tidak semua orang tahu gitu. Dan akhirnya yang bisa saya explore tentang diri saya adalah keresahan kita. Jadi yang saya pengen ajarin ke teman-teman semua itu adalah gimana cara kita mengeksplor diri kita. Itu adalah kita nggak usah keluar dari karakter kita tetap menjadi diri kita sendiri. Contohnya seperti saya, keresahan saya itu adalah keluarga. Oke, nah akhirnya saya bikin konten di mana saya membuat konten itu adalah keresahan yang ada pada diri saya. Keresahan saya itu adalah keluarga saya. Nah, gimana caranya saya menunjukkan ke teman-teman semua atau orang-orang se-Indonesia atau lebih yang di luar Indonesia juga. Contoh kayak ada friends saya yang di Taiwan atau di mana gitu. Mereka happy banget ngeliat keluarga saya. Jadi saya no setting-settingan sama sekali kehidupan saya. Jadi semua yang di YouTube saya itu benar-benar real, asli gitu. Oke. Jadi benar-benar yang saya tunjukin itu adalah bagaimana kebahagiaan keluarga kami, kesedihan kami. Itu semua ada di YouTube saya dan itu ditonton oleh banyak orang. Jadi yang pengen saya ajarin ke teman-teman semua, tetap menjadi diri sendiri. Ya jangan keluar dari zona nyaman kalian gitu ya gitu. Sekalipun keluar sedikit aja nggak apa-apa gitu. Oke. Contoh nih sekarang saya pengen Pak Haji nih maju ke depan nih. Yo, Pak Haji. Oke. Ayo, Pak Haji. Kasih aplaus dulu buat Pak Haji ya. Oke, Pak Haji. Oke. Karena Pak Haji tadi nggak angkat tangan, dia bilang dia udah percaya diri, saya pengen tes. Oke, sampai mana percaya diri dia? Yo. Angler. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Gini, Pak Haji, saya pengen Pak Haji bikin opening itu seperti apa? Menurut saya ya. Oke. Ya, mula-mula ya perkenalkan diri gitu ya. Oke, seperti apa? Contohkan aja. Oke, anggap ini ada kamera di sini. Ya. Oke, Pak Haji ngomong, yuk, coba. Gimana ya? Belum biasa. Nah, nggak apa-apa. Itulah gunanya kita di sini, kita belajar bersama ya gitu. It's okay, nggak apa-apa. Oke, seperti Pak Haji, assalamualaikum. Oke, balik lagi di channel saya, bla 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 bla. Oke, hari ini kita, gitu. Mungkin seperti itu contohnya. Coba, Pak Haji. Hai guys. Gimana caranya kelar pelatihan ini semua orang harus maju udah pede. Seperti biasa. Hai guys. Berjumpa lagi dengan saya yaitu Bang Haji Ihsan Official. Pada kesempatan ini marilah kita menunjukkan apa itu Epopedia. Epopedia Together. Oke, coba diulang dari awal. Ayo, coba diulang dari awal. Saya nggak mau tahu gimana caranya pakai Pak Haji udah oke nih hari ini. Yuk. Assalamualaikum. Yuk, mulai. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, Siap. mari kita semangat pada pagi hari ini. Mantap, ya, terus. Oke, hari ini kita ada pelatihan. Misalnya contohnya nih, yuk, gimana? Sebutin channelnya. Biasa banget. Oke, balik lagi di channel saya. Apa channelnya gitu? Balik lagi ke channel saya yaitu Bang Haji Ihsan Official. Oke, Oke teman-teman, Jangan lupa. dalam kesempatan hari ini kita untuk tenang. Tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas. Udah tahan sampai besok ya. Ayo, Bismillah, ulang dari awal. Ayo, kita sekarang belajar tentang self confidence, oke, percaya diri dan gimana cara kita bisa public speaking, oke, gimana cara kita berbicara depan semua orang, terutama sekarang ini contohnya misalnya Pak Haji lagi di pasar, misalnya gitu, ibaratnya Pak Haji mau eksplor di pasar ini, oke, di pasar sini murah nih ternyata ya, itu kan banyak orang lalang. Nah, gimana cara kita nggak peduli dengan orang lain, kita fokus dengan konten kita. Ayo Pak Haji gimana? Makasih. Yuk. Gak apa-apa, oke, mulai lagi. Assalamualaikum gitu ya dong. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dari pagi Pasar. hari ini untuk semangat dan semangat lagi untuk apa tujuan kita pada hari ini. Oke gini, berarti ya. Oke, berarti yang Pak Haji harus pelajari adalah tentang lebih tenang dulu, ya, lebih percaya diri lagi, terus tentang public speaking juga itu harus pelajari lagi karena di YouTube banyak banget kok bagaimana caranya kita untuk bisa belajar berbicara, ya, belajar berbicara, tata bahasanya juga tertata rapi gitu. Jadi nggak perlu kalau Pak Haji materi rolling eyes, ya, rolling eyes itu udah terlihat orangnya bingung. Gitu. Contoh sama aja kayak seperti saya. Saya berdiri di sini, jujur saya tegang nih karena di depan semua youtuber sukses nanti ya. Amin. Oke, ada Pak Haji nggak apa-apa, silakan duduk. Kaki gemeter ya. Oke, ada satu lagi yang bisa bantu saya. Oke, nah ini nih. Ini yang pakai wig nih seru banget ini. Maju satu. Pak Taufik. Oke. Ini siapa nih? Kang Nur. Oke, ini tim Pak Taufik ya? Oke, dengan siapa? Oke, mic-nya dia dulu, sorry. Ya, dengan siapa? Berapa bulan? Kang Nur. Lupa lagi. Habis pakai wig. Oke, Kang Nur, nama channelnya apa? Kang Nur TV. Oke, Kang Nur TV coba. Oke, coba sekali aja. Bikin opening seperti apa? Halo Mas Bro. Halo. Saya Kang Nur TV, Ya. tukang domba jadi YouTuber. Jadi hari ini ikut pelatihan bersama Kak Eja Gionino. Ya. Oke. Kemarin salah nyebut nama saya, sekarang bener ya. Oke, lanjut ya, gimana? Kontennya apa isinya? Konten saya berisi satu bisnis. Dalam bisnis ada dagang domba. Ada dagang domba, ada materi marketing. Oke. Yang kedua ada religi, ceramah-ceramah di pesantren, dan yang ketiga ada edukasi. Di antaranya adalah edukasi menjadi YouTuber buat pemula. Oke, bagus. Oke, ini luar biasa Kang Nur ya. Oke, terima kasih. Siap. Ya. Masih betah nih. Masih betah. Oke. Nanti kita lanjut lagi dulu ya. Oke, yaudah. Itu salah satu yang pengen, itu ibaratnya apa ya? Itu ibaratnya salah satu step ya, gitu ya. Harus kita pelajarin untuk kita membuat YouTube ya gitu. Yang jelas harus percaya diri dan gimana cara kita menata tata bahasa kita rapi. Kalau salah, enaknya apa? Itu bisa diulang. Bener kan? Semua kan? Kalau salah itu semua bisa diulang. Gitu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke next berikut ya. Oke, kita bahas tentang konten. Nah, kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, konten kalau menurut saya itu kembali lagi ke keresahan apa yang kita rasakan. Kalau saya jelas family gitu. Gimana caranya sekarang di era digital ini udah bukan kayak saya anak tahun 90-an, ibaratnya kalau misalnya ke rumah orang kita ngeliat foto-foto keluarga mereka kan hanya lewat di bawah lemari, di bawah meja makan ada foto-fotonya. Nah kalau zaman sekarang udah berbeda. Nantinya anak-anak kita akan nonton dari mana? Akan ngeliat dari mana? Dari YouTube pastinya.
Jadi saya bikin YouTube ini intensitasnya ada dua. Satu, supaya nanti ke depan ya anak-anak saya itu bisa tahu gimana rasa sayangnya saya, mami, istri saya gitu ya, maminya kepada anak saya. Itu satu. Kedua, cuan bos. Jadi ibaratnya kita bikin video, kita masukin ke YouTube yang ibaratnya nanti akan jadi suatu cerita untuk anak kita nantinya, ya gitu. Dan akhirnya bisa menghasilkan juga untuk kita sekarang. Intinya seperti itu. Apalagi sekarang di era digital sekarang ya gitu. Oke. Nah, buat teman-teman semua konten itu paling penting, paling penting. Contoh di sini misalnya ada yang kontennya tentang produk, ibaratnya pengusaha apa gitu. Terus kontennya tentang produk apa? Ada? Hidroponik nih, ayo dong maju sini. Ayo dong maju, kasih aplaus dulu dong. Oke. Bang siapa? Oke Bang Ed, loh, mic hilang. Oke Bang Ed, coba gimana cara exploring untuk mempromosikan hidroponiknya seperti apa? Coba deh, yuk. Saya pengen lihat. Kebetulan kan konten ini hidroponik. Ya. Itu tuh kalau tutorial itu istri saya. Yang memberikan keterangan. Nah, kalau saya itu selain dari hidroponik. Ya. Kalau saya gini. Assalamualaikum sahabat. Kita kembali lagi dengan channel Salina Hidroponik. Kali ini mungkin tidak akan membahas hidroponik, melainkan kita akan mengikuti pelatihan tentang YouTuber dengan Bang Eja Giannino. Ya, itu. Udah sampai situ aja. Ya. Oke, nggak mau dieksplor lagi? Coba dong, ayo dong. Coba gimana cara kita elaborate kata-kata, karena gini di YouTube ya, kalau misalnya kita lebih dari 10 menit penghasilan kita akan jauh lebih bertambah lagi. Itu tipsnya ya, itu tips dari saya. Ayo coba dong. Ayo. Selain dari hidroponik yang akan kita bahas, kita mungkin untuk mempelajari YouTube kita, terus untuk mempelajari tentang tentang apa? It's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya salah kita ulangi lagi dari awal. Ayo. Oke. Karena saya yakin teman-teman di sini semua juga pasti sama kok. Pasti akan ada salah-salahnya gitu, akan ada mengulang juga. Nggak apa-apa, kita ulang. Ayo, coba. Ya, silakan. Coba gimana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, mata ke sana coba, yuk. Oke, belajar. Yuk. Ya. Sahabat, kembali lagi dengan channel kita Salina Hidroponik. Pada kesempatan ini saya mungkin tidak akan memberikan tutorial tentang hidroponik, karena kebetulan pada hari ini kita ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan dengan Epopedia, di mana kita bisa menggali lebih dalam tentang YouTuber, tentang bagaimana cara membuat konten, tentang bagaimana membuat kita di YouTuber memberi mendapatkan penghasilan. Mungkin kita lihat dari pengalaman dari Bang Eja Giannino. Oke, udah, terima kasih. Thank you, man. Terima kasih. Oke, udah. Ini kenapa? Kok bisa begitu? Kenapa itu? Coba dicolok di sana aja. Sebelumnya, sambil nunggu laptop saya dibenerin. Di sini, saya appreciate sekali ternyata ada yang jauh ya, jauh-jauh datang dari Flores. Bang Joshua, di mana Bang Joshua ya? Bang Joshua, silakan maju ke depan Bang Joshua. Ini luar biasa ya, jauh-jauh dari Flores datang ke Bandung untuk datang pelatihan YouTuber Epopedia. Bang, gimana sehat Bang? Mic-nya, mana mic-nya? Aduh, mic-nya selalu dibawa pulang ya? Bang Joshua gimana, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa sehat ya? Kapan datang? Saya baru tiba tadi jam 10. Oh, baru datang tadi? Luar biasa, kasih aplaus dulu dong. Ini jauh-jauh loh ini. Jauh-jauh untuk bergabung sama kita semua. Bang Joshua, channelnya apa namanya? Channelnya Epopedia Galang Revolusi. Galang Revolusi. Itu maksudnya apa? Epopedia Galang Revolusi ini
sebenarnya ada dua makna dari nama itu. Pertama, memang anak laki-laki saya namanya Galang Revolusi. Namanya Galang Revolusi. Oke, Galang Revolusi. Oke, Galang Revolusi. Yang kedua, makna yang saya ambil itu juga adalah menggalang. Menggalang revolusi itu kan kalau arti dari kamusnya kan perubahan secara cepat. Itu kan revolusi, itu perubahan secara cepat. Jadi kalau galang revolusi berarti menggalang sesuatu perubahan secara cepat. Dalam konteks ini, menggalang perubahan hidup di Evopedia secara cepat. Oke, luar biasa. Oke, sekarang saya minta coba deh, opening gimana? Karena kebanyakan, maaf sebelum saya potong, karena kebanyakan dari teman-teman semua, kan sebagian ada beberapa yang udah mancing sama saya nih, ya, gitu ya. Oke, ini contoh nih abang. Oke, ada beberapa yang udah pernah mancing sama saya. Mereka semua masih bingung cara bikin opening. Kenapa masih bingung? Oke, itu karena opening itu adalah awalan dari video kita. Jadi gimana kita harus lancarin itu semua. Nah sekarang saya pengen coba Bang Joshua bikin opening seperti apa? Bebas aja, bebas ya. Bebas, yourself. Jadi dari sendiri aja. Hai guys. Hai guys. Oke, hai guys. Ya. Mantap. Ya. Hai guys. Sahabat keluarga besar Seantero Nusantara. Mantap. Ya. Kali ini kembali dengan channel Evopedia Galang Revolusi. Saat ini saya hadir di Gea Hotel Universal Bandung untuk mengikuti seminar pelatihan YouTuber bersama Bang Eja Gionino. Stay terus di channel Evopedia Galang Revolusi. Oke, mantap. Oke, ini jauh-jauh dari Flores, ternyata luar biasa Bang Joshua ya. Mantap. Oke, thank you banget Bang Joshua. Silakan kembali lagi. Oke, sekarang saya tanya sama teman-teman semua, masih ada yang bingung nggak? Ibaratnya kalian semua masih ada yang bingung. Oke, silakan Ibu, kenapa? Ya. Ya. Oke, untuk langkah awal. Oke, langkah awal jadi gini. Oke, Ibu dengan Ibu siapa tadi? Sorry, Ibu siapa? Ibu Nia? Riana. Oh, oke, Ibu Riana. Oke, Ibu Riana. Jadi gini. Memang dari awal kita pasti akan bingung konten apa yang kita bikin. Contoh seperti yang saya tadi bilang ya gitu, dari awal mulai 2019 tuh saya bingung tuh, saya mau bikin konten apa ya gitu ya. Tapi yang jelas paling berbeda dengan yang udah-udah. Contohnya kayak teman-teman saya kayak Baim, Paula gitu. Terus saya pengen bikin yang berbeda juga sama Raffi ya gitu, Raffi Nagita gitu. Terus saya pengen sesuatu yang berbeda gitu, supaya apa? Supaya ditonton sama orang lain gitu. Dan ditonton orang tuh benar-benar mereka nonton dari awal sampai habis gitu. Nah sekarang kalau ditanya, kalau misalnya bikin seperti itu, seperti yang saya bilang tadi juga, keresahan kita tuh apa sih? Keresahan kita tuh apa gitu? Contoh, keresahan kita tuh, keresahan itu saya ambil kata itu dari anak-anak stand up comedy ya gitu. Kenapa stand up comedy? Itu mereka bisa tenang, nyantai, bisa woles banget di depan stage ya, di stage di depan semua orang mereka berdiri sendiri. Kenapa mereka bisa nyantai? Karena mereka subjek yang mereka keluarkan itu adalah keresahan mereka gitu loh. Keresahan mereka tentang misalnya contoh, kok di dalam kereta api desek-desekan gitu, cowok cewek gitu, kok masih baik-baik aja aman. Nah itu diomongin sama mereka. Contohnya seperti itu, dan akhirnya apa? Lancar, dan itu ditonton sama semua orang gitu. Nah kalau misalnya Bu Riana bertanya gitu, dan sekarang saya kembali lagi, Ibu Riana keresahannya apa gitu? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sekarang mungkin lepas dari keluarga pasti ada pekerjaan. Selain pekerjaan ada yang namanya hobi kita. Kita semua pasti punya hobi kan gitu. Nah hobi itu tinggal kita explore aja gitu. Nah tinggal kita bikin sekreatif mungkin gitu loh. Nah kalau sekarang Ibu Riana ibaratnya di sini udah mulai ada kepikiran nggak gitu arah mau kemana? Nah kalau untuk sekarang ini kan kebetulan yang punya channel tuh masih suami, ART Kreatif TV. Nah karena kami itu saat ini juga masih bingung ini spesifiknya kita mau ke arah kemana gitu kan. Nah untuk langkah awal ya akhirnya kita buat ya kemana kita ada, ya kita buat video. Gak apa-apa, itu bagus Bu Riana, itu bagus. Makanya, jadi kita belum spesifik gitu, belum spesifik apa sih kita mengarahnya ke depannya kita mau ambil untuk apa gitu. Jadi
Ya akhirnya kita ada di mana ya kita buat videonya. Kemudian kita lagi misalnya ya seperti acara ini ya kita coba buat kayak gitu. Jadi ya belum apakah memang harus nanti ke depannya harus spesifik gitu kita di channel itu harus seperti apa gitu atau gimana? Jadi gini, makanya kenapa saya bikin di sini konten ya, basis saya masukin konten. Kenapa? Karena ini hal yang berat untuk youtuber, apalagi youtuber pemula ya, karena pasti akan bingung. Jadi gini, kalau saran saya, Bu Riana dan teman-teman semua yang di sini, kalau bisa kita bikin vlog, jangan hanya satu konten, jangan hanya satu tema, maksudnya, jangan hanya satu tema. Coba kita explore, masukin ada beberapa. Contoh kayak saya ada daily vlog ya, saya ada vlog tentang family. Saya ada vlog tentang hobi, saya ada vlog tentang challenge, gitu. Challenge antara saya dengan istri saya ya, bukan perempuan lain, istri saya. Mana istri saya? Oh, cantik banget kamu ya sayang. Oke, challenge saya, istri saya. Terus habis gitu kita ada konten apa lagi? Ada podcast juga gitu. Nah dari semua itu nanti kita akan melihat grafiknya. Grafik dari mana? Grafik dari viewers, gitu. Gitu Ibu Riana, itu salah satu masukan dari saya. Jadi kalau bisa itu semua dibikin di awal, di saat di opening gitu. Di opening, contoh kayak di opening saya mungkin, nggak bisa saya keluarin di sini. Di opening saya mungkin teman-teman nanti bisa buka di Hexagonal Family. Itu semua keluar ada dan ada juga namanya tips, ada hobi semua gitu. Nah cuman memang seperti yang saya bilang tadi Bu Riana ya gitu. Arwana itu kan nggak naik tuh, itu kan hobi saya pelihara arwana. Tapi saya tetap konsisten. Bagaimana caranya supaya arwana ini tetap berkembang? Karena ini arwana itu adalah binatang yang dilindungi di Indonesia karena asli Indonesia gitu. Nah, bagaimana cara saya memperkenalkan yang namanya ikan arwana itu memang habitatnya udah mulai agak sedikit punah. Nah, gimana cara kita menjaga gitu loh supaya tidak habis gitu ikannya gitu loh. Nah, ya udah. Karena saya konsisten, akhirnya viewers itu bertambah. Bu Riana, seperti itu contohnya. Dengan kita konsisten aja, walaupun memang dari awal tidak terlalu banyak orang yang menonton itu, tapi akhirnya mereka naik semuanya dan akhirnya mereka tahu gitu. Apalagi saya pernah masalah arwana kan gitu. Contohnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Mungkin? Ayo, apa-apa? Kalau ada yang mau bertanya, yuk kita bertanya. Kita masa kaku di sini ya, kita nyantai nih. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke next berikutnya ya. Oke, dari konten yang udah kita bikin, sekarang gimana cara kita bikin how to make interesting? Sekarang saya pengen nanya nih sama teman-teman semua ya, gimana caranya konten kita itu bisa menarik di mata orang lain? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Nggak tahu. Gimana caranya konten kita itu menarik? Bisa ditonton banyak orang ya, itu kan karena pasti tujuan kita seperti itu ya gitu. Sebelumnya saya pengen tanya nih, yang udah kemonetize ada berapa orang di sini? Bisa angkat tangannya? Yang udah termonetize? 1, 2, berapa? Baru 2 ya. Yang lain belum termonetize. Nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan udah termonetize ya. Amin. Yaudah. Karena kita nunggu monetizing aja itu bisa sekitar 2 bulan pengajuannya, setelah pengajuannya. Nah kembali lagi ke subjek saya. How to make interesting. Gimana caranya kita bikin ini? Ini tips ya. Jujur, ini baru pertama kali saya berdiri di sini untuk membuka dapur saya sendiri. Karena jujur saya udah ngajak beberapa teman saya, mereka semua ya bukan nggak mau, mungkin belum kali ya, karena mereka semua belum mau buka dapurnya mereka. Contoh nih ya. Salah satu contoh. Di sini. Saya bikin di sini judulnya buat tatoan istri murka. Tuh, viewersnya itu ada 3.715.000 gitu. Nah, dengan kita bikin judul seperti ini, judul dan thumbnail yang seperti ini, buat tatoan istri murka. Padahal sih nggak murka-murka banget gitu loh. Kalau murka kan kesannya kan bahasa kotor keluar semua gitu. Padahal tidak gitu ya. Istri saya kan baik hati ya nggak sih? Masalah nengok gue, itu dia di belakang. Gitu. Nah, dengan judul dan thumbnail seperti ini, itu yang bisa membuat orang-orang nonton. Nah jadi yang saya harapkan dari teman-teman semua, walaupun konten kita ini edukatif ya, contoh misalnya gitu, judulnya konten yang kita bikin itu bagus. Kalau bisa, kita bikin di sini yang namanya judul dan thumbnail itu agak sedikit nyeleneh. Yang bikin orang-orang tuh tertarik gitu, interest untuk nonton.
Penasaran. Karena di Indonesia sekarang aneh menurut saya. Penasaran. Kita bikin channel yang bagus, kita bikin video yang bagus, konten yang bagus, tidak ditonton sampai ke orang. Tapi konten-konten yang kayak nggak jelas ya, cuma duduk diem, ya kan Koring ya, gitu. Kita sempat nonton sama editor saya, orang duduk diem 2 jam, yang nonton berapa kok? 7. Oke, 1 juta. Itu konten apa? Itu konten nggak jelas gitu loh. Anak saya aja bisa ngelakuin itu, tapi kenapa bisa ditonton? Nah, tapi yang saya pelajarin adalah ini, yang saya bisa bantu ke teman-teman semua. Gimana caranya supaya ditonton oleh banyak orang? Dengan 3.715 ini, akhirnya subscriber saya itu bertambah. Itu bertambah signifikan sekali, gitu. Dari ini ya, gitu. Dari yang vlog yang ini, gitu. Dari vlog ini. Vlog ini saya nggak kepikiran. Jadi saya lagi ada pemotretan di Bandung kebetulan. Terus yang saya tahu kan tato temporari sekarang itu kan kelihatan asli banget ya gitu. Kelihatan asli banget. Udah bener-bener nggak kayak zaman dulu kayak dari permen permen yosan. Nggak kayak dari zaman dulu permen yosan ya gitu. Asal tempel gitu. Sekarang kelihatan asli banget gitu. Nah, karena saya bikin tato, ya kan ditempel doang, dikasih anduk, basah udah kering, saya pulang ke rumah, istri saya lihat, mertua saya lihat gitu kan gitu. Ya udah. Mertua saya komennya adalah, itu ngaku sih gampang kok pakai setrikaan. Nah, udah, contohnya seperti itu. Ya. Jujur, saya deg-degan sebenarnya. Kan nggak lucu saya tidur depan kamar, depan rumah ya. Gitu. Oke, nah, jadi ini ibaratnya, ini sangat penting juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman semua ya, gitu. Ini sangat penting sekali, judul dan thumbnail yang ada, gitu. Itu sangat penting sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Mungkin? Oke, silakan. Ya. Di beberapa video yang sudah dibuat, apakah harus setiap video itu dibikin thumbnail dan apakah di setiap video itu harus dibuat thumbnail dan apakah thumbnail itu nanti mempengaruhi pundi-pundi dolar bagi yang sudah mulai S1? Kemudian yang kedua, kemudian bagaimana dengan judul yang katanya ada istilah clickbait? Contohnya Ciko misalkan, Ciko berenang padahal nggak bisa, terus kemudian ditunjukkan tanda tanya, tapi di dalam video itu nggak ada sama sekali Ciko berenangnya, hanya di pinggiran kolam renang. Oke. Itu aja. Oke, nih bagus pertanyaannya saya senang nih kalau berhubungan dengan dolar ya. Karena jujur saya berdiri di sini, karena saya pengen teman-teman semua itu bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, Google AdSense. Oke, sesuai dengan baju yang saya pakai ini. Oke, kalau misalnya ditanya ini judul dan thumbnail, itu ditanya penting, itu penting sekali. Itu penting sekali Bang Tovan. Itu penting sekali. Kenapa? Karena di saat misalnya kita buka home dari YouTube ya, itu kan akan keluar semua. Kalau kita tidak buat ini, kita tidak buat thumbnail ya, semua orang kan nggak tahu ini apa isinya. Sedangkan kalau misalnya kita bikin judul yang agak panjang di YouTube, judul ini, karena ini kan judulnya pendek aja saya bikin ya gitu, singkat, padat, jelas sekali gitu ya gitu. Tapi kalau kadang kan kita bikin judul yang panjang tuh, contoh kayak tadi Bang Tovan bilang apa? Ciko berenang di pinggir apa segala macam gitu. Itu kan pasti akan ketutup dan akhirnya jadi titik-titik kan gitu. Nah, itu jadi saran saya yang paling penting itu adalah kita bikin thumbnail. Thumbnail itu sangat penting. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Orang pasti akan melihat di saat kita buka scrolling. Oh, ini apa nih? Dibuka gitu. Apalagi kontennya Bang Tovan itu kan tentang anak-anak ya gitu. Nah, gimana caranya orang tua itu, para orang tua itu supaya menonton channel tersebut lihat dari thumbnail ini gitu. Itu salah satunya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Ada lagi? Oke, gini, saya pengen semuanya itu apa ya? Saya pengen ini menjadi salah satu motivasi buat teman-teman semua. Oke, oh ya sebelumnya. Oke, setelah ini saya bikin closing ya. Oke, tadi kan saya bikin opening. Nah, saya pengen tahu nih, ada yang masih nggak bisa bikin closing nggak di saat kita udah mau penutupan? Di saat bikin penutupan video yang udah kita bikin gitu ya. Oke, thank you banget buat teman-teman semuanya gitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Ada? Yuk. Ya, Bapak lagi. Ada lagi yang lain? Siapa? Ada lagi yang masih bingung? Oke, siapa? Oke Bang, coba Bang, maju Bang. Ya. Mana mic-nya? Oke. Oke, buat teman-teman semua, opening penting, konten penting, closing itu juga penting. So, dengan Bang siapa? Dengan Yayan. Bang Yayan?
Yayan atau Yayan? Yayan. NN, oke. Oke Bang Yayan. Oke, coba deh bikin closing seperti apa? Jadi sebelumnya saya juga mau izin nih, ya. saya konten itu musik sebetulnya. Musik, oke. Karena bisa musik. Cuman karena keahlian saya di bidang jualan, saya jadi mulai terpikir untuk bikin konten tentang jualan. Oke, betul. Jadi tadi sama Bang Eza saya jadi sedikit banyak nama itu. Oke. Contoh tentang judul, tentang opening juga saya jadi baru dapat opening. Oke. Kurang lebih kayak seperti ini. Halo para satria keluarga. Nah, seperti itu. Jadi saya lebih kepada nanti mungkin kontennya memberikan ilmu tentang bagaimana caranya kita bisa menjual suatu produk kepada semua orang. Terima kasih banyak semuanya Bang. Jadi nanti konten saya akan berubah dari musik lebih kepada cara menjual produk. Mungkin closingnya tetap sama seperti tadi. Oke, para satria keluarga, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipraktikkan secepatnya di pasar tradisional masing-masing atau di toko frozen food juga di modern market. Oke, kita kan harus random ya untuk menjadi YouTuber. Nah sekarang saya tanya gimana kalau misalnya bikin opening seperti apa? Bikin opening? Ya. Opening mungkin seperti itu. Selamat siang para satria keluarga, apa kabar? Sehat selalu. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedikit pembelajaran tentang hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menjual produk. Produk buat siapa lain bisa punya. Wah ini sekarang promo nih luar biasa. Bagus. Ya, bagaimana caranya kita menjual produk cireng? Cireng, aci digoreng. Cireng sebetulnya mungkin orang ini sudah tidak asing untuk masyarakat Kota Bandung. Tapi untuk di luar daerah mungkin masih pada aneh apa itu cireng. Nah kebanyakan produk di Kota Bandung itu belum ada surat-surat legalnya. BPOM-nya, BPOM, PIRT, Halal, MUI dan lain-lain. Nah kebetulan produk cireng ini sudah lengkap semua. Jadi sudah higienis. Bagaimana kita caranya supaya ketemu dengan marketnya? Karena dari segi harga ini jelas lebih mahal. Karena kualitasnya juga lebih baik. Seperti itu. Jadi saya ingin mengajarkan kepada para satria keluarga supaya bisa jualan. Yang tadinya nggak bisa jualan, bisa jualan. Yang tadinya bukan pengusaha, bisa jadi pengusaha. Yang belum sukses, bisa sukses. Saya yakin itu. Luar biasa. Seperti itu Bang. Galaksi cireng crispy. Oke. Ya udah. Ya, makasih. Itu bisa saya bawa pulang cirengnya? Terima kasih. Saya senang nih semua happy, semua nyantai. Karena YouTube itu adalah entertain ya. YouTube udah salah satu bagian entertain. Dimana kita jangan kaku, kita harus senang, kita harus sepolos mungkin, setenang mungkin. Bagaimana cara kita membawa konten kita supaya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik, intinya seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutin lagi ya. Oke, buat teman-teman tadi kan yang baru ke monetize baru 2 orang ya. Oke, nah ini saya kasih tahu buat teman-teman semua ya. Oke, ini pendapatan dari YouTube. Dari pendapatan dari YouTube itu seperti ini. Ini segitiga ini ya. Dari subscriber. Ya. Oke, ya udah. Gini. Oke, untuk closing, ya ini pertanyaan juga. Mungkin karena tadi saya ngeliat abang ya gitu, closingnya udah oke gitu ya, saya pikir udah nyampe semuanya. Jadi gini, kalau misalnya closing yang baik buat saya, itu adalah closing bagaimana caranya kita tetap, membuat, sorry bang, bisa maju lagi bang? Bisa maju lagi? Tadi belum selesai. Ya, terima kasih Ibu diingatkan ya gitu. Bagaimana cara kita membuat closing supaya teman-teman semua untuk subscribe, like, komen. Kadang orang-orang suka salah-salah nih ngomong subscribe, subrek, ya kan, subrek, ya kan. Gimana cara kita harus benar-benar ngomongnya benar gitu. Buat teman-teman semua yang tiga buat udah nonton vlog saya gitu, so jangan lupa subscribe, like, komen. Nah itu contoh dari abang seperti apa? Itu mantap saja, belum pernah soalnya. Nah, gimana? Baik para satria keluarga di rumah masing-masing, jangan lupa subscribe. Nah, itu yang harus tekankan. Terima kasih Ibu diingatkan ya. Subscribe. Subscribe. Gimana? Baik untuk para satria keluarga, jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan share di konten saya. Nah, kalau saran saya, gimana caranya kita nyantai dan nggak perlu terburu-buru juga. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya supaya update terus kegiatan Satria Baja Hitam tadi. Bukan, sorry. Tapi dimasukkan Satria Baja Hitam boleh. Coba gimana caranya? Jadi emang harus lebih santai. Ya, emang harus lebih santai.
Baik para Satria keluarga, terima kasih telah menonton konten saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa lonceng. Oke, tekan tombol loncengnya supaya dan terus kegiatan Satria Baja Hitam. Oke, itu cukup Bang. Oke, terima kasih. Oke, tadi saya kelupaan tadi. Oke, terima kasih diingetin Bu. Oke. Jadi gini, closing itu sangat penting. Kenapa? Gitu. Karena di saat proses editing, itu akan ada masuk yang namanya lambang subscribe, terus akan ada lambang lonceng dan akan diedit oleh editor kita. Ibaratnya kalau misalnya kita ngedit sendiri pun juga kan kita bisa ngedit sendiri. Di situ kita bisa masukin yang namanya sound effect, ceting gitu kan. Nah, ceting itu ibaratnya suara kayak ting gitu. Itu aja udah menarik untuk orang gitu. Berarti orang itu nonton, wah ini yang bikin YouTube serius nih gitu. Jadi orang-orang nonton juga pasti akan dari awal sampai habis itu yang mereka tonton gitu. Jadi jangan sampai kita bikin orang hanya nonton di awalan doang sampai pertengahan udah gitu. Nah gimana caranya kita harus bikin konten sebagus mungkin, se-epic mungkin, sampai closing pun juga kita harus perfect. Nah kalau salah nggak apa-apa Bang. Contohnya seperti tadi, kita ulang lagi aja. Kenapa? Karena enak, kita nggak live kok gitu. Kita bukan live kayak saya acara di TV, saya harus live gitu kan. Kalau saya salah saya nggak bisa ngulang. Nah sedangkan kalau di YouTube enaknya apa? Kita bisa ngulang gitu. Jadi kita harus bikin konten itu seperfect mungkin gitu. Oke, sampai sini udah ada yang paham? Udah paham ya semuanya? Ada lagi? Oke, berhubung tadi baru 2 ya yang termonetize gitu. Oke, karena maaf ya Bu ya, tadi saya agak cepet-cepet. Kenapa? Karena sih dikejar waktu nih. Oke, tapi kita buat teman-teman semua ya, pendapatan kita itu saya bisa bikin segitiga seperti ini bagannya. Subscriber, viewers, dan iklan. Oke, walaupun viewers kita tidak terlalu banyak, kalau subscriber kita banyak dan iklan yang masuk itu banyak, otomatis penghasilan kita juga pasti akan bertambah. Begitu juga yang lainnya. Jadi ini semua itu berkesinambungan. Mereka semua ini subscriber, viewers, iklan, dan menghasilkan AdSense dolar ini. Gitu. Ada yang pernah tahu soal ini? Oke. Jadi gini, secara penghitungannya saya tidak tahu pasti bagaimana YouTube itu menghitungnya ya gitu. Menghitungnya seperti apa. Belum lagi seperti yang ngomong tadi potong pajak, kadang saya kesel banget sama itu ya. Saya harus bayar pajak. Tapi nggak apa-apa, saya rakyat yang baik ya. Saya rakyat yang baik, saya bayar pajak. Oke, walaupun sakit hati. Oke, jadi seperti ini ya. Subscriber, viewers, dan iklan. Nah, sekarang di sini seperti yang tadi saya bilang, FOPedia hebatnya itu adalah wadah di mana itu bisa membuat yang namanya people power. Kita semua di sini contoh, misalnya ada 10.000 member kan, ya 10.000 lebih malah yang dia ada di FOPedia ya gitu. Nah, si A nonton si B nonton si C nonton si D. Oke, kita salah satu part of FOPedia, kita salah satunya gitu. Oke, dari 10.000 itu berarti ada 999 orang yang nonton video kita. Dan otomatis itu akhirnya apa? Kita bisa cepat termonetize. Dan itu hebatnya FOPedia. Itu saya yakin banget. Oke, saya yakin banget kalian semua akan mendapatkan AdSense ini gitu loh. Ya, AdSense ini melalui apa? FOPedia. Kalau saya harus ngajarin orang yang tidak melalui ada wadahnya seperti ini, itu akan berat sekali untuk saya. Gitu. Kenapa? Karena saya belum tentu bisa langsung ngajarin tentang AdSense ini gitu loh. Karena saya sangat berharap dengan ada wadah seperti ini, dengan semua member yang ada gitu loh. Karena kita ini kan ibaratnya saling membutuhkan ya. Si A membutuhkan si B membutuhkan si C membutuhkan si A. Contohnya kan seperti itu kan gitu. Kita berputar rantai-rantainya kan seperti itu ya gitu. Dan saya yakin kok gitu dengan FOPedia kalian semua udah cepat akan termonetizing. Saya yakin itu. Asal yang penting konsisten. Nah, konsisten untuk mendapatkan AdSense, saran dari saya paling enggak itu seminggu kita 22 kali upload. Saran dari saya 2 kali upload. Jangan setiap hari kita upload. Kenapa? Kita harus lihat grafiknya. Karena di saat kita buka YouTube Studio pasti teman-teman udah tahu semuanya YouTube Studio ya. Di saat kita bikin YouTube, kita kan harus download aplikasi YouTube Studio juga ya. Nah di YouTube Studio itu kan akan terlihat juga tuh grafiknya, ya kan? Pasti akan dikasih tahu tuh sama YouTube Studio konten baru yang kita bikin itu lebih naik grafiknya atau lebih turun. Nah kalau lebih turun gimana caranya kita belajar dari situ supaya tidak terulang lagi. Viewers dan
usual, biasanya seperti itu kan gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, saran dari saya lagi supaya kita mendapatkan AdSense yang besar, ya, AdSense yang besar itu kalau bisa kita bikin konten itu lebih dari 10 menit, jangan di bawah 10 menit. Kenapa? Karena iklan yang masuk di bawah 10 menit itu mungkin iklannya hanya sekitar 1 atau 2, sayang banget gitu, 1 atau 2. Sedangkan yang saya tahu, kalau nggak salah nih ya, ini kalau nggak salah ya, satu iklan yang masuk yang ibaratnya cuma 5 detik bisa di skip itu hanya Rp5.000. Itu setahu saya ya, itu hanya setahu saya Rp5.000. Nah, berbeda halnya buat teman-teman yang udah termonetize, kalian sudah bisa ngatur naruh iklan di mana kan? Udah kan? Nah, ibaratnya kalau misalnya kalian bikin 20 menit, kalian bisa naruh itu sekitar 15 sampai 20 iklan. Kalian bisa naruh jeda yang terserah kalian mau taruh di mana. Di menit ke-5, menit ke-10, 15, 20, ya seperti itu misalnya gitu. Atau bisa aja kalian bikin dari awalan nih, dari menit 0 nih, menit 0 udah ada iklan. Habis itu menit ke-3 gitu. Tapi kalau dari 0 ke 3 kan terlalu deket ya gitu. Kalau menurut saya, kita kasih space gitu supaya orang nonton juga nge-flow, orangnya nyantai gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini AdSense-nya. Oke, ini AdSense yang saya harapkan teman-teman semua bisa dapetin gitu. Jadi sekali lagi, semuanya itu tergantung dari subscriber, viewers, dan iklan. Oke, saya ulangi lagi mulai dari tadi saya ngajar tentang opening, ya, masuk ke konten, terus sampai closing juga. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan subscriber, gitu. Subscriber itu juga udah bisa didapatkan oleh siapa? Oleh Everpedia kan, gitu loh. Itu luar biasa loh. Oke, nah tinggal gimana caranya kita membuat viewers, banyak orang yang nonton. Nah, gimana cara kita bikin nonton? Kita harus bikin video se-epic mungkin, sebagus mungkin, ya gitu. Supaya enak ditonton sama semua orang. Jadi banyak banget orang yang nonton video kita dari awal sampai habis, yang akhirnya mereka semua auto subscribe. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, mau tanya nih. Oke, ini hanya untuk sebagai motivasi aja buat teman-teman semua ya. Ini hanya untuk motivasi aja teman-teman semua. Ini bukan ria, bukan apa gitu. Jadi ibaratnya seperti tadi saya udah nunjukin, alhamdulillah saya udah dapat silver play button ya gitu loh. Saya bangun semuanya dari nol gitu. Sampai akhirnya saya nemu titik di mana oh ternyata konten gue yang berjalan ini nih gitu. Oke. Nah, ini pendapatan terkecil saya selama setiap bulan. Oke. Itu ini pendapatan terkecil saya ya. Oke. Karena jujur di saat bulan Agustus itu, sebelumnya September ya, di saat bulan September saya lagi fokusnya syuting, kebanyakan syuting. Jadi otomatis saya cuman seminggu tuh saya cuman konten 1. Akhirnya sebulan cuman 4. Akhirnya dapatnya cuman segini aja gitu. Bukan cuman sih, alhamdulillah lah ya. Kesannya nggak bersyukur banget saya. Oke, dapatnya segini gitu. Dapatnya segini. Oke. Ya udah, jadi ini ibaratnya ini hanya untuk motivasi teman-teman semua ya, supaya kita kembali lagi seperti yang tadi, supaya kita mendapatkan subscriber gitu. Subscriber itu udah dihitung sama YouTube gitu, itu udah dihitung sama YouTube. Bagaimana cara kita mendapatkan viewers juga dari teman-teman semua se-Indonesia ya gitu. Gimana cara konten kita gitu. Terus belum lagi yang paling penting buat saya di sini nih, dimana kita harus bikin judul dan thumbnail itu penting banget. Itu sekali lagi itu penting sekali ya, itu penting sekali gitu. Gimana cara kita membuat orang-orang tuh semenarik mungkin untuk tertarik nonton YouTube kita, channel kita gitu. Oke, dan ini saya balikin lagi ya. Sekalipun mereka tidak subscribe, mereka nonton aja, mereka hanya sebagai viewers, itu udah jadi AdSense. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ibaratnya subscriber yang masih 1000, santai aja. Yang penting kalian bisa bikin viewers, itu bisa penontonnya itu bisa ada 50.000, itu udah jadi AdSense. Karena akan ada iklan yang masuk seperti itu, gitu. Nah, ini karena saya agak-agak jarang, jadi segini aja, gitu. Ini pendapatan terkecil saya dan alhamdulillah ini aja itu udah bisa menghidupi saya, keluarga saya. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua ya gitu. Dengan kita konsisten. Dengan kita konsisten, kita bikin video seminggu 2 kali aja kita uploadnya, terserah mau Senin, Rabu atau Selasa, Kamis, gitu.
gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bikin jeda untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kita bikin jeda. Jadi nggak usah terlalu berpikiran setiap hari harus bikin konten. Enggak. Justru di saat misalnya contoh hari Senin kita bikin konten, Selasa itu kita mikir tuh. Mulai Selasa kita mikir konten apa lagi yang akan kita bikin ya gitu. Tapi kembali lagi dengan keresahan kita gitu. Contoh, saya cuma mandiin anak aja yang nonton banyak. Kenapa? Nggak semua bapak-bapak tuh mau mandiin anaknya. Bener gak? Ya. Bisa atau bisa mandiin anaknya? Belum tentu. Saya sih bisa mandiin anak saya, tapi sembarangan. Kayak gitu. Nah, akhirnya dari video tersebut ibunya yang mandiin. Nah, jadi ibaratnya kita semua bapak-bapak tahu cara mandiin anak yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, oke, nih saya rasa udah hampir habis waktu saya di sini. Ada yang mau ditanyain sama saya? Mau masih di sini? Oke, Ibu, ya saya tenang banget nih. Ditanya terus nih. Kenapa? Ya? Oke, ini silver play button. Dimana kalau misalnya kita udah ngelewatin 100.000 subscriber, ya, itu for passing 100,000 subscribers, itu kita mendapatkan penghargaan dari YouTube. Oke, nah sekarang subscriber saya itu udah 208.000 gitu. Jadi sebenarnya ini agak telat dikirimnya sama YouTube, gitu agak telat karena kita nggak fokus dengan pengajuan penghargaan ini, kita fokus dengan konten yang apa kita bikin. Terus akhirnya kita di saat kita lagi ada waktu senggang kita pengajuan gitu ya gitu. Kalau ditanya ini apa namanya fungsi atau gunanya apa? Intinya gini, apa yang kita kerjakan itu udah diapresiasi oleh YouTube gitu. Nah, dan dari situ aja gitu, dan dari situ ibaratnya YouTube ngeliat tuh perkembangan kita seperti apa, dan kita akan menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh YouTube gitu. Jadi saya harap teman-teman semua nanti bisa mendapatkan ini ya. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan ya. Amin ya. Oke. Yang penting kalian semangat, konsisten itu paling penting kunci dari saya. Konsisten, jangan cepat menyerah. Kayak dulu saya sempat, aduh, kalau nggak, gue nggak usah bikin YouTube lah, gue syuting aja. Tapi enggak, saya bukan tipe orang yang menyerah, ya, gitu. Saya bukan tipe orang yang menyerah. Saya tetap cari jalan keluarin mana sampai akhirnya saya dapat, gitu. Bukan berarti saya aktor, terus yang subscribe banyak, tidak, nggak semua yang kayak gitu. Banyak banget yang kita tonton di YouTube, mereka semua bukan aktor, bukan aktris, bukan public figure, bukan influencer juga yang udah langsung terkenal, kan tidak. Mereka semua orang biasa aja. Tapi yang nonton bisa banyak. Kenapa? Gitu. Kembali lagi, mulai dari openingnya dia bagus, ya kan? Konten yang dia bikin epic, sampai closingnya pun juga dia bagus. Oke, seperti itu. Makanya itu ibaratnya apa namanya? Itu ibaratnya basis yang paling penting menurut saya gitu. Dan akhirnya sampai kita mendapatkan penghasilan tersebut. Oke. Nah, oke. Udah? Ada lagi? Abang, ya. Oke, kalau mau ngupload 3 video sebenarnya nggak ada masalah, Bang Joshua, tidak ada masalah sama sekali karena menurut saya apapun yang kita upload itu bagus. Ya, maksudnya, dalam seminggu misalnya uploadnya 3. Satu hari. Satu hari 3 video. Oke, kalau menurut saya sayang, Bang Joshua. Kenapa? Karena kita bikin satu konten aja kita butuh proses editing, ya. Proses editing itu membutuhkan waktu juga. Jadi jangan sampai kita ngeditnya sembarangan, jangan. Gitu. Kita ngedit se-epic mungkin. Kadang gini, ada hasil gambar video yang mungkin kurang baik. Contoh misalnya, saya ngambil video waktu itu dengan editor saya, kameramen saya juga, itu udah agak gelap tuh, agak redup. Jadi otomatis kita butuh waktu yang agak lama untuk mengedit video tersebut supaya videonya jadi terang, supaya video jadi bagus kan gitu. Supaya videonya jadi bagus. Otomatis kita upload hari ini. Kita upload 1. Oke, kalau kita langsung upload 3 ya dalam 1 hari. 1 secara dari viewers itu pasti akan berkurang. Nggak semua orang akan nonton 3 ya, gitu. Oke, kecuali contoh kayak teman saya, Baim Paula gitu ya. Dia bikin langsung 3, sehari langsung dibuka 3 gitu. Kenapa? Karena mereka nyari viewers. Oke, grade A
Oke, kalau saya di dunia saya di entertain ya, di entertain kita bikin grade A, grade B, grade C. Ini maaf sebelumnya. Oke, jadi grade A itu adalah orang-orang yang ibaratnya nontonnya Netflix. Nontonnya ibaratnya tontonan yang bagus lah gitu. Grade B orang-orang yang masih mau nonton sinetron. Oke, grade C itu orang-orang yang nonton sinetron di Indosiar yang naik kelang kayak gitu-gitu kan gitu. Nah, itu kita kelas-kelasin masing-masing ya. Itu kita kotakin masing-masing. Nah, contoh seperti Bahim, dia bikin tiga gitu. Dia bikin 3 video langsung ditayangin semuanya. Itu dikotak-kotakin sama dia, Bang. Itu untuk kelas A, ini untuk kelas B, ini untuk kelas C. Nah, kalau Abang misalnya mau ngupload seperti itu, Abang harus bikin dikonsepin seperti itu, Bang. Nggak masalah kalau Abang mau langsung upload 3 juga nggak masalah. Oh nggak apa-apa. Tapi kalau masukan dari saya, kalau misalnya Abang dalam satu hari, berarti uploadnya 3 konten kan? Oke, nah kalau 3 konten tersebut, saran dari saya kalau bisa 3 konten tersebut yang konten pertama itu mungkin untuk anak kecil contohnya, ya gitu seperti Bang Toman gitu. Terus konten keduanya itu untuk anak-anak remaja misalnya. Konten ketiganya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya seperti itu. Oke, itu nggak masalah. Jadi nggak masalah. Tapi kalau menurut saya akan jauh lebih bagus lagi kalau misalnya kita dalam satu hari kita upload 1 aja. Kita lihat tuh perkembangannya sampai mana. Kalau misalnya bagus, baru kita lanjutin tuh di konten keduanya kita terusin tuh yang pertama, gitu. Itu baru tuh. Itu otomatis auto orang-orang akan subscribe dan banyak juga orang yang nonton dan bikin orang penasaran. Bang Joshua, ibaratnya dari nonton yang video pertama, video A nih gitu. Oke, bagus ya, saya akan nunggu di video kedua gitu. Contoh kayak saya suka nonton namanya Cak Silo. Ada, dia komedian tapi bahasa Jawa gitu. Saya paham bahasa Jawa karena saya pernah sekolah di Jawa ya gitu. Dan saya kangen dengan bahasa Jawa gitu kan. Gitu. Nah, habis gitu dia bikin video di mana video itu bahasa Jawa dan itu dikemasnya luar biasa. Maksudnya padahal mereka cuma syuting sama seperti kita semua nih, saya syuting juga pakai handphone ya gitu. Syuting pakai handphone dengan alat yang ada aja, tapi packagingnya keren melalui apa? Editing. Gitu, karena editing mereka bukan cuma asal ngomong bahasa Jawa aja, tapi di bawah ada teks lainnya yang ibaratnya bukan orang Jawa tapi bisa tahu, bisa nonton. Dan mereka, viewers mereka itu dalam sehari aja itu bisa 50.000 up gitu. Tapi sayangnya subscribernya tidak terlalu banyak. Itu yang bikin saya aneh gitu. Oke, udah sampai di sini. Ada lagi pertanyaan? Oke Bang, ya gimana? Ya. Oke. Epic Rise. Bismillah. Bang, saya Agung Beri. Saya kebetulan konten kreator dari medsos Instagram. Jadi saya sudah hampir 5 tahun, hampir beberapa akun saya sekitar ada 10 akun. Dan itu jutaan pengikutnya. Jadi saya bikin konten kreator yang memang sehari upload itu 7. Sehari 7 kan. Nah, tadi saya mendengar bahwa untuk YouTuber ini sehari 3 itu kurang bagus. Ya betul ya, berarti berbeda ya. Nah, pertanyaan saya, apakah maksimal ketika teman-teman YouTuber ini endorse di akun Instagram kreator saya, apakah itu maksimal akan menjadi mereka akan mencari di YouTube dan menonton para konten kreator YouTuber. Kalau saya kan konten kreator Instagram. Gitu kan. Saya tadi dengan Bang siapa? Saya Agung Beri. Agung Beri. Bang Beri. Ya. Bang Beri. Ini bagus pertanyaannya. Jadi gini Bang Beri, kenapa saya tadi bilang kalau bisa dalam seminggu itu hanya 2 yang diupload. Kenapa? Ini untuk pemula, Bang. Ini untuk pemula. Nah, dan yang kedua, kalau misalnya kita mau upload dalam sehari itu 3, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita kotak-kotakin, Bang. Jadi supaya penonton itu nggak mau nonton yang sama gitu. Jadi saya pernah juga kok, misalnya dalam satu hari saya upload 2 konten yang berbeda tapi Bang. Satu konten untuk anak kecil, satu konten hobi saya gitu. Nah itu kan berbeda tuh. Jadi orang-orang yang mau nonton untuk anak kecil pasti akan nonton anak kecil.
orang-orang yang mau nonton untuk hobi saya, mereka kan nonton di situ. Nah, contoh kayak Bang Beri ya, gitu. Bang Beri, ibaratnya dalam satu hari berapa konten yang diupload? Saya konten sekitar 7 dari satu akun Instagram saya 7. Jadi kalau dikali 10 hampir 70. Akun Instagram dan kita dapat dananya, dapat penghasilannya dari endorse yang iklan produk. Oke, ini kita bicara tentang Instagram berarti ya? Betul, Instagram. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman YouTuber ini istilahnya karena mereka punya thumbnail yang bagus, mereka iklan di Instagram saya, karena selama ini kita belum pernah dapat orderan endorse dari teman-teman YouTuber. Kebanyakan dari produk, gitu kan? Nah, sekarang saya lagi mencoba nih bagaimana kalau misal teman-teman saya yang tergabung di Epopedia ini, tim saya khususnya, saya iklankan di Instagram saya, karena ada Instagram saya itu ada politik, ada tentang produk, dan banyak sekali lah media-medianya. Nah, apakah kalau misalkan thumbnail teman-teman ini kita iklankan di akun medsos saya, itu akan naik viewer, pengaruh daripada konten YouTuber teman-teman? Oke, terima kasih. Ya, oke Bang Beri, jadi gini. Oke, itu bagus banget ya gitu. Oke, jadi promo melalui Instagram dan akan masuk ke YouTube, gitu kan? Betul. Ya kan? Oke, Instagram itu sosial media yang memang lagi ngehits banget saat ini ya gitu. Promo apapun di situ, endorse apapun juga banyak banget di situ. Istri saya dia terima endorse itu jauh lebih baik dibanding saya. Contohnya seperti itu. Instagram, jadi banyak banget produk-produk yang masuk gitu. Mereka mau mengendorse hanya untuk para artis, influencer, YouTuber atau siapa-siapa melalui Instagram ya gitu kan gitu. Contohnya seperti itu. Tapi gak apa-apa, silahkan duduk ya Bang Beri. Oke, jadi gini Bang Beri, kalau misalnya kita promonya lewat Instagram itu tidak masalah, sama sekali nggak masalah. Tapi kalau saran saya ya dari pengalaman saya ini saya cerita melalui pengalaman saya, karena kita pernah nyoba dalam satu hari itu kita upload 2 Bang. Akhirnya apa? Viewers kita berkurang sekali. Dan itu bukan hanya saya, Bang Im pun juga cerita. Awalnya. Tapi karena sekarang tim dia udah banyak banget, ya kan? Ibaratnya editor dia aja tuh ada 20 orang di rumahnya. 20 orang, jadi otomatis dalam sehari dia bikin 3 konten. Gitu. Nah, kecuali dengan editor yang sebanyak itu, yang hasilnya akan bagus, akan maksimal, itu nggak masalah Bang Beri. Tapi kalau menurut saya ya, sekali lagi untuk teman-teman pemula, apalagi ibaratnya yang sekarang udah mulai middle to up ya gitu, udah mulai ke atas gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita bikin nggak usah terlalu banyak, tapi gimana caranya kita maksimalkan supaya orang menarik. Nah, contoh saya bikin konten, terus saya bikin video 30 detik ya. Kita bikin video 30 detik untuk promo melalui Instagram, tinggal di swipe up. Contohnya seperti itu. Dan akhirnya apa? Penonton bukan hanya dari penonton YouTube saja, tapi penonton yang ada di sosial media sekarang gitu. Contoh Instagram atau Facebook, udah cuma 2 itu aja sekarang yang paling hits kan gitu ya. Terutama Instagram gitu. Itu bagus banget. Nah, tapi kalau misalnya Abang mau 7, kalau menurut saya ya Bang ya, menurut saya pribadi itu lebih baik kalau bisa dikurangin Bang gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Tapi kalau mau mikir hanya duit saja gitu kan gitu. Saya mau bagaimanapun dalam diri kita harus tanamin ada idealis sedikit ya gitu. Idealis sedikit supaya supaya kita bisa lebih maju dan akhirnya konten yang kita bikin ini bagus gitu. Gitu. Ya. Instagram berbeda dengan YouTuber ya. Instagram itu berbeda sekali dengan YouTube. Kecuali kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang, endorse yang masuk ke istri saya itu banyak banget. Saya kalah nih. Ya mungkin karena dia lagi hamil, jadi adalah yang namanya susu lah, apalah, inilah itulah gitu kan. Bagi perempuan kan ya gitu. Jadi banyak banget. Nah, justru ini juga salah satu masukan juga buat teman-teman yang semua punya Instagram ya gitu. Gimana caranya kita bikin konten kita, di saat konten kita udah jadi, kita masukin di story. Nah, setelah kita masukin di story, kita bikin swipe up supaya apa? Orang itu langsung nonton. Dengan orang itu ngeklik itu aja, mereka udah masuk di satu viewers gitu, satu viewer ya gitu. Jadi menjadi satu viewer gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Karena banyak banget yang bisa kita explore gitu. Banyak banget yang kita bisa explore melalui media sosial gitu. Contohnya seperti itu, gitu.
Instagram tuh bagus banget karena saya salah satunya. Jadi setiap saya bikin konten, saya minta editor saya untuk bikin video 30 detik. Nah, saya masukin di story. Story itu kan hanya 15 detik ya per satunya ya gitu. 15. Jadi saya bikin 2 story gitu. Saya bikin swipe up gitu. Nah, dari situ orang juga tertarik gitu. Oke, mungkin Instagram saya belum nyampe 1 juta ya gitu. Sekitar berapa? 650.000 ya? Oke, 650.000. Oke, dengan mereka segitu aja, itu udah menarik mereka, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi ibaratnya kita ada kelebihan di mana, ibaratnya atau ibu-ibu semuanya misalnya kan ada grup WhatsApp nih ya gitu. Itu efektif sekali loh. Kalau misalnya kita share ke mereka, itulah gunanya share. Gitu. Share link itu tuh sangat penting sekali gitu. Jadi di saat kita bikin langsung tuh kita sebar ke semuanya. Terus kita sangat efektif ya Bang. Kalau misalkan teman-teman saya, tim saya yang di Epopedia ini saya iklankan di Instagram konten kreator Instagram saya. Efektif ya? Itu efektif, itu sangat efektif sekali. Itu sangat efektif sekali. Siap. Oke, itu efektif. Apalagi buat Epopedia kan? Kebetulan saya bikin YouTube itu sebulan yang lalu Bang. Itu karena saya masuk Epopedia. Kayaknya kalau nggak masuk Epopedia saya nggak bikin YouTube. Luar biasa. Makanya saya ketemu Epopedia ini luar biasa. Saya jadi bikin YouTube. Asalnya saya nggak minat. Saya di Instagram aja udah cukup saya bilang. Begitu. Ya, tapi pas ketika saya ketemu orang-orang Epopedia, termasuk Bang Citi, luar biasa tepuk tangan Bang Citi, sama Pak Wildan, sama Pak Untung. Akhirnya saya bikin akun YouTube dan baru upload 1. Luar biasa. Baru upload 1, tapi kan nanti akan ada kelanjutan ya kan ya. Terima kasih luar biasa. Itu luar biasa. Oke. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita mau bikin konten, itu harus se-epic mungkin. Sekali lagi nih ya, ini saya tekanin banget, se-epic mungkin, sebagus mungkin. Kalau bisa hasilnya sangat luar biasa, baru kita upload gitu. Kalau misalnya masih ada yang janggal, tinggal kita ulang, kita edit lagi, baru kita upload. Contohnya seperti itu. Oke, ini berhubung waktu saya udah hampir habis. Oke, jadi sekali lagi ini saya pengen ngomong juga buat teman-teman semuanya. Kita untuk menjadi YouTuber sukses bukan hanya kita saja yang ibaratnya berbicara depan kamera, ya gitu. Tapi kesuksesan itu tidak lepas dari orang yang ada di belakang kita. Contoh editor, ya, kameramen gitu. Dan sebentar lagi editor saya mungkin akan menjelaskan juga seperti apa mengedit yang baik dan benar itu seperti apa, oke? Dan mungkin teman-teman sebagian besar di sini saya pengen tanya, yang edit pakai handphone ada berapa orang? Semua. Edit pakai handphone? Oke, hampir semua ya. Oke, hampir semua. Oke, ya udah nggak apa-apa. Mungkin akan dijelaskan oleh editor saya bagaimana cara mengedit menggunakan laptop ya gitu. Oke, dan saya rasa kesuksesan yang ibaratnya saat ini saya bisa dapatkan itu nggak hanya dari saya tapi dari tim saya juga. So thank you banget buat teman-teman semuanya udah mendengarkan. Oke, semoga semua apapun yang udah saya jelaskan di sini bermanfaat walaupun waktu kita terbatas nih ya gitu. Jujur sebenarnya saya pengen gitu membantu satu persatu gitu supaya cepat termonetize, ya Bang Wildan? Oke, supaya cepat termonetize gitu ya, gimana cara kita udah bisa mendapatkan hasil dari jerih payah kita sendiri dengan kreatif mungkin. Oke, so thank you banget buat Epopedia dan teman-teman semua di sini. Saya happy banget bisa silaturahmi dengan kalian semua. Thank you banget. Wassalamualaikum.